Kebohongan pengusaha tambang yang juga bos Brigadir RAT kini terungkap lagi. Pengusaha Indra Pratama yang sebelumnya diduga memberi kesaksian palsu tentang Brigadir RAT, kini terbukti memasang plat bodong di mobil Alphard miliknya. Kebohongan demi kebohongan yang dilakukan perlahan terkuak. Sebelumnya, Indra Pratama mengaku Brigadir RAT baru 2 minggu di rumahnya. Tapi istri Brigadir RAT mengaku suaminya sudah 2 tahun ikut pengusaha tambang di Jakarta. Hal yang sama diungkapkan Polresta Manado yang menyebut Brigadir RAT ikut majikan pengusaha selama 2 tahun. Tetangga Indra Pratama di Jakarta juga mengaku sudah 2 tahun mengenal Brigadir RAT sebagai ajudan. Kini Indra Pratama yang juga dikenal sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur terbelit kasus baru, yakni diduga memalsukan plat mobil DPR dan memasangnya di mobil Alphard tempat Brigadir RAT meninggal. MKD berencana memanggil Indra Pratama sekaligus melapor ke polisi terkait plat bodong DPR. Wakil Ketua MKD, Nazarudin Degam menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas keberadaan plat palsu karena mencoreng identitas DPR. Jadi pemalsuan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, plat nomor DPR ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sangat merugikan bagi kami. 2 kasus terakhir, malah sekarang 3 kasus, kata Degam dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Kasus pelat palsu mobil, Toyota, Alphard yang digunakan oleh oknum polisi, Brigadir RAT, itu jelas palsu, dan ada lagi mobil Mercy, Mercedes-Benz, yang kedapatan menggunakan plat DPR 19II, di Tol Alam Sutra. Hari ini kami mendapatkan lagi plat 19, DPR, juga, di tol, sambung dia. Dalam konferensi pers ini, MKD turut menunjukkan foto 3 mobil tersebut yang diketahui menggunakan plat palsu dinas DPR. Atas kejadian itu, menurut Degam, DPR harus menertibkan kembali tentang plat nomor dinas anggota dewan. Di lain sisi, Degam menyebut bahwa DPR tidak ingin dihakimi oleh masyarakat karena kejadian yang dilakukan oknum-oknum pengguna plat palsu tersebut. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, Nazarudin Degam mengatakan majikan Brigadir RAT, Indra Pratama terancam 6 tahun penjara buntut kasus pemalsuan plat nomor kendaraan anggota DPR. Diketahui, plat nomor DPR yang dimaksudkan merupakan plat nomor yang dipakai mobil Alphard pribadinya yang menjadi lokasi Brigadir RAT tewas bunuh diri. Pemalsuan plat nomor ini dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen yang sangat serius, yang diatur dalam pasal 263 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, ucap Nazarudin dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Dijelaskan Nazarudin, nantinya Indra Pratama akan dipanggil untuk diklarifikasi pada tanggal 15 Mei tahun 2024 mendatang. Adapun penindakan tersebut juga berdasarkan laporan dari masyarakat. Ia mengatakan MKD bakal menindak tegas pihak yang memalsukan plat DPR. Apalagi, saat ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memakai plat tersebut. Jadi pemalsuan TNKB plat nomor DPR ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sangat merugikan bagi kami. 2 kasus terakhir malah sekarang 3 kasus, katanya. Ini menjadi penting bagi kami untuk menertibkan pemalsuan tersebut karena ini merugikan bagi kami selaku anggota DPR. Dan masyarakat menuntut kami untuk menertibkan ini semua, sambungnya. Lebih lanjut, Nazarudin mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pihak yang memalsukan plat DPR. Kita tidak mau dihakimi oleh masyarakat terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan plat DPR, pungkasnya. Fakta baru muncul seiring kematian anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, yang ditemukan meninggal tak wajar. Dikutip dari tribunnews.com, ternyata plat nomor Alphard yang dikendarai Brigadir RAT palsu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Nazarudin Degam pada Minggu 28 April 2024. Nazarudin juga mengklaim mobil yang digunakan Brigadir RAT juga bukan mobil anggota DPR meski terpasang plat dinas DPR. Ia lantas mengungkap alasan dirinya menyebut nopol mobil tersebut palsu. Dijelaskannya, mobil dinas DPR tidak ada yang menggunakan plat nomor dengan angka 25.
Atas temuan itu, ia berniat menindaklanjuti persoalan plat nomor palsu ke beberapa pihak berwajib. Diketahui Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT ditemukan tewas di dalam mobil yang terletak di rumah mewah pada Kamis 25 April. Brigadir RAT diduga menembak kepala sendiri saat berada di dalam mobil Alphard yang terparkir di rumah tepatnya di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat mobil yang ditumpangi Brigadir RAT berhenti di rumah mewah itu. Beberapa waktu berselang, korban diduga menembak kepalanya dengan pistol miliknya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal menyebut Brigadir RAT mengakhiri hidupnya saat sedang cuti. Tindakan itu dilakukan diduga karena korban ada masalah pribadi. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Pemilik rumah tempat tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Indra Pratama meminta agar publik tak menggulirkan asumsi liar terkait peristiwa ini. Tetapi pada Sabtu 27 April, Indra berharap agar tidak ada asumsi liar yang bisa mengganggu keluarga yang berduka. Dikatakan oleh Indra, meski dirinya bukan bagian dari keluarga Brigadir RAT, namun ia sudah lama mengenal anggota kepolisian tersebut. Pasalnya, RAT kerap singgah ke rumahnya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hal serupa juga disampaikan oleh istri Indra yang mengaku ikut terpukul atas kejadian ini. Ia mengatakan saat kejadian anaknya yang masih di bawah umur juga berada di lokasi kejadian. Untuk itu mereka meminta masyarakat agar menunggu informasi valid dari pihak kepolisian. Atas peristiwa ini, Indra dan sang istri memilih untuk menyerahkan penyelidikan ke pihak berwajib. Adapun sebelumnya, Indra membantah menjadikan Brigadir RAT sebagai pengawalnya. Indra menyebut hanya sekedar kenal dengan RAT. Untuk diketahui, aksi bunuh diri ini dilakukan oleh Brigadir RAT di dalam mobil Alphard yang terparkir di kediaman Indra pada Kamis 25 April sore. Peluru yang berasal dari senjata api jenis HS dengan kaliber 9 mm itu pun membuat bagian atas mobil berlubang. Detik-detik peristiwa ini juga terekam dalam kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Pak, kalau si korban ini sudah lama tinggal di sini atau gimana? Oh, enggak, dia baru seminggu berkunjung di sini ya. Oke. Seminggu. Betul, dia tujuannya ke sini untuk silaturahmi. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Silaturahmi dalam punya kerabat atau Dia hubungan datang darah dalam Bapak? bentuk silaturahmi aja ya. Kerja dengan buat Bapak ngawal atau gimana? Tidak ada. Ya, jangan membuat opini sendiri ya. Dan saya juga minta ke rekan-rekan media tolong
Ya sekali lagi saya minta tolong untuk tidak membuat berita hoax. Antara lain tadi saya juga melihat katanya ada 15 CCTV yang mati. CCTV itu tidak ada yang mati. Total ada 20 CCTV yang aktif dan DVR sudah diserahkan ke pihak berwajib. Ya, itu aja rekan-rekan semuanya ya. Tapi pada saat kejadian abang ada di lokasi? Saya tidak ada di lokasi, saya berada di luar. Ya, semua nanti bisa dibuktikan semua. Ya. Tapi informasi dari kepolisian sejauh ini, kenapa sih bang? Motifnya apa dia bisa sampai melakukan itu? Motifnya masih belum tahu saya. Baru pulang juga. Ya. Bang, tapi kan dia kata abang udah seminggu berada di sini. Ini menginap berarti di dalam dia? Ya kadang dia juga keluar masuk seperti itu. Itu pas kejadian lagi ada acara bang. Soalnya rame banget, cukup banyak mobil parkir. Tidak ada. Ya. Kalau hubungan abang dengan korban sendiri itu apa kerabat Tidak atau? Tidak ada. Oh, nggak ada. Jadi dia datang ke sini silaturahmi ya saya welcome aja. Artinya Bukan saja ya? pengawalan gitu. Tidak ada tugas dari pihak kepolisian Tidak juga. ada. Tapi memang kenal? Memang kenal Memang sama saya Bang? kenal. Hah? Ya, tapi tidak ada penugasan apapun. Bang, Ya. yang bersangkutan kan tugas di Manado. Kenalnya di mana Bang? Ya. Yang bersangkutan kan tugas di Manado Ya. sebagai Satlantas. Pada saat saya datang ke Manado. Hah? Ya urusan pekerjaan itu aja sih ya. Tahun berapa itu Bang kenalnya? Saya lupa tahu Hah? ya. Dia itu aja. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban.